Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Indrajit, NIM 2249207. Saya dari kelas Sistem Basis Data kelas D. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas laporan praktikum 1, yaitu tentang studi kasus 2 bengkel. Jadi untuk studi kasusnya itu seperti ini. Dan pada tugas ini itu ada 5 soal. Yang pertama adalah identifikasi entity dan atribut. Pada soal nomor 1 ini saya menemukan 4 entity. Untuk entity yang pertama ada customer atau pemilik kendaraan. Untuk entity customer ini dikategorikan sebagai benda nyata. Entity customer ini berguna untuk menyimpan data-data dari pemilik kendaraan. Alasan saya menjadikan entity customer ini sebagai entity adalah karena data pemilik kendaraan itu perlu dicatat. Apalagi ketika terjadi transaksi, maka data dari pemilik kendaraan ini perlu dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses. Untuk atribut yang meliputi entity customer ini antara lain ada ID customer, ada nama customer, alamat, nomor HP, merek kendaraan, serta warna kendaraan, tahun kendaraan, dan juga nomor polisi atau plat nomor. Untuk ID customer sendiri itu merupakan UID primary yang guna untuk membedakan tiap customer. Karena barangkali ada customer yang memiliki nama yang sama, maka bisa dibedakan menggunakan ID customer. Dan di sini tuh juga ada tahun kendaraan, kalau ya tahun kendaraan. Ya, walaupun pada tabel nanti akan ada kendaraan yang memiliki tahun yang sama, tetapi itu tidak termasuk redundan karena tahun itu waktu, jadi waktu tidak bisa dikatakan redundan, jadi nggak bisa juga itu. Untuk entity yang kedua ada mekanik atau montir. Entity mekanik ini dikategorikan sebagai penyanyata. Entity ini berguna untuk menyimpan data-data dari mekanik atau montir. Alasan saya menjadikan mekanik ini sebagai entity adalah karena data mekanik itu perlu dicatat, dan ketika terjadi transaksi, maka data dari mekanik ini perlu dicantumkan karena berkaitan dengan bisnis proses. Untuk atribut dari entity mekanik itu sendiri ada ID mekanik, nama mekanik, dan nomor HP. Untuk ID mekanik merupakan UID primary yang berguna untuk membedakan tiap mekanik karena barangkali ada mekanik yang memiliki nama yang sama. Sedangkan nama mekanik akan menjadi secondary UID. Untuk entity yang ketiga ada spare part atau item. Entity spare part ini dikategorikan sebagai benda nyata. Entity spare part berguna untuk menyimpan data-data dari item seperti kode part, nama part, dan lain-lain. Alasan saya menjadikan spare part ini sebagai entity adalah karena ketika terjadi transaksi, maka jenis spare part ini akan dicantumkan pada atau perlu dicatat ya karena berkaitan dengan bisnis proses. Untuk atribut sendiri dari entity spare part ini antara lain ada kode part, nama part, dan juga harga. Nah, di sini itu kode part itu sebagai UID primary yang berguna untuk membedakan tiap spare part atau item. Yang keempat ada entity transaksi yang dikategorikan sebagai peristiwa. Entity transaksi ini berguna untuk menyimpan data tentang tanggal transaksi, barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, dan juga pembayaran. Alasan saya menjadikan transaksi sebagai entity adalah karena setiap transaksi itu perlu dicatat, dan hal ini berkaitan dengan bisnis proses. Untuk atribut dari entity transaksi ini antara lain ada nomor faktur, tanggal, ID customer, ID mekanik, kode part, kuantum, dan juga diskon. Untuk nomor faktur
itu merupakan UID primary yang berguna untuk membedakan tiap nota. Dan di sini ada atribut tanggal yang hampir mirip dengan tahun tadi. Tanggal itu walaupun redundan tapi tidak bisa diubah. Untuk bentuk tabelnya itu seperti ini. Ini bentuk tabelnya, ada entity customer, entity mekanik, ada entity part, dan juga transaksi. Ini ada entity transaksi, ada ID customer. Jadi nama customernya yaitu Budi. Untuk mereknya, merek motornya ada Supra X, warnanya biru. Dan untuk yang menservis atau mekaniknya ada Joko Dewanto dengan ID yaitu DDE. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Yaitu identifikasi entity dari multi value attribute dan attribute attribute. Di sini saya tentukan yaitu smart part. Alasan ini dimasukkan sebagai entity karena ketika dimasukkan dalam entity itu dimasukkan ke dalam entity transaksi, maka smart part ini akan menjadi multi value attribute. Karena kan bisa saja ada orang yang membeli smart part itu lebih dari satu item itu. Satu item yang berbeda. Jadi agar tidak multi value, maka smart part ini akan dijadikan entity sendiri, bukan atribut lagi. Setelah itu kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Di sini saya tentukan yaitu adalah total pembayaran yang tidak bisa dimasukkan ke entity transaksi. Alasannya adalah karena total pembayaran ini termasuk turunan dari atribut. Seperti yang kita ketahui bahwa turunan dari atribut itu tidak bisa diubah, tidak bisa dicatat atau dicantumkan. Nah, jika ingin mengetahui total pembayaran, maka bisa dilihat melalui harga barang yang sudah tertera di entity smart part. Kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu menentukan primary UID dan secondary UID setiap entity. Untuk entity customer dan untuk daftar UID-nya ada ID customer dan juga nomor polisi. Untuk ID customer ini termasuk artificial karena buatan dari orang itu sendiri. Dan di sini untuk ID customer ini termasuk primary atau yang paling utama. Sedangkan untuk nomor polisi itu termasuk natural dan juga pada ini termasuk secondary, yaitu yang kedua setelah yang primary. Setelah itu ada entity mekanik. Pada entity mekanik ini ada dua daftar UID, yaitu ID mekanik dan juga nama mekanik. Untuk kedua UID ini termasuk natural dan yang menjadi primary yaitu ID mekanik dan yang secondary yaitu nama mekanik. Untuk entity yang ketiga ada smart part. Untuk daftar UID-nya ada kode part dan sifat natural dan juga primary. Dan untuk entity yang keempat ada transaksi, yaitu untuk daftar UID-nya ada nomor faktur. Di sini natural karena bukan buatan sendiri dan juga di sini menjadi primary karena ya prioritas. Dan untuk soal yang kelima, kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu identifikasi relationship antar entity. Di sini ada 4 entity yaitu customer, mekanik, dan spare part. Customer, mekanik, spare part, dan juga transaksi. Ya, seperti ini. Untuk transaksi ini berrelasi dengan customer karena pada entity transaksi nanti akan memuat entity customer. Jadi entity customer ini akan dimuat di entity transaksi. Untuk ya seperti itu. Jadi itu. Untuk entity transaksi juga berrelasi dengan entity mekanik karena entity transaksi ini akan
akan karena entity transaksi ini akan memuat entity mekanik. Setelah itu relationship antara entity transaksi dengan smart part dengan entity smart part. Kenapa kok berelasi? Karena pada entity transaksi ini akan memuat entity smart part. Seperti itu. Jadi entity transaksi ini akan memuat ketiga entity, yaitu entity customer, entity mekanik, dan juga entity smart part. Seperti itulah hubungan atau relationship antar entity ini. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.